Halo Cucupers, apa kabar nih? Udah lama ya gak jumpa sama Mimin. Karena udah lama banget Mimin punya cerita yang seru nih dari Korea Selatan. Apalagi kalau bukan Honton Cha-Cha-Cha. Drama yang bergenre komedi romantis ini menceritakan kisah cinta seorang dokter gigi dan seorang pria yang pengangguran yang diperankan sama Shin Min Ah dan Kim Seon Ho. Daripada penasaran, mending langsung aja yuk kita bahas. Di awal film, kita diperlihatkan dengan pemandangan kota Seoul yang sangat indah dan seorang wanita yang sedang melakukan aktivitas olahraga. Sebut saja Yoon Hae-jin. Dia pun memasuki apartemen di mana dia tinggal. Namun saat memasuki lift, dia bertemu dengan ibu-ibu nih yang mulai so akrab banget. Terlihat Hae-jin sangat tidak nyaman karena ibu itu banyak tanya. Lift pun langsung terbuka, dia pun langsung bergegas pergi. Film pun berpindah di mana Hae-jin memasuki ruangan. Ternyata nih dia adalah dokter gigi dan langsung memeriksa pasien dengan sikapnya. Ternyata nih yang dia temui adalah ibu-ibu yang tadi pagi di lift. Mereka pun terlihat akrab dan baik. Ibu itu terlihat senang karena sikap dokter. Saat itu dokter Hae-jin membantu suster yang sedang merapikan majalah. Saat melihat majalah, mata dia tertuju dengan sepatu yang sangat megah. Namun saat itu juga dia dipanggil oleh kepala dokter gigi nih. Kepala dokter merasa kalau perawatan yang diajukan dokter Hae-jin kurang tepat. Kepala dokter memberikan nasihat kepada Hae-jin, namun Hae-jin tidak sependapat. Dia pun memberitahu kepala dokter bahwa kalau dia adalah pasiennya, kok tidak perlu ikut campur. Keesokan harinya di klinik gigi, Hae-jin merasa kaget karena pasiennya yang kemarin diambil oleh kepala dokter nih. Dia merasa tak terima dan mendatanginya. Dia pun menemui kepala dokter dan langsung mengomeli karena dia seenaknya aja nih ngambil pasien orang tanpa izin. Mereka pun berdebat yang membuat Hae-jin terpaksa mengoceh dengan jujur dan mengundurkan diri. Kepala dokter pun merasa terhina dan marah. Malam pun Hae-jin berada di restoran bersama dengan sahabatnya yang bernama Min Seo. Dia bercerita tentang kejadian hari ini dan membeli sepatu yang dia inginkan. Sahabatnya berkata, "Sekarang kau akan bekerja di mana?" Hae-jin berkata, "Aku akan melamar di pekerjaan lain." Pagi pun tiba di saat Hae-jin bangun. Dia mendapatkan SMS dari kepala dokter atas apa yang Hae-jin lakukan. Namun tampaknya Hae-jin sangat kebingungan dan langsung mengingatkan kejadian semalam. Ternyata Hae-jin mengunggah postingan yang menjelekkan kepala dokter. Mantan atasannya ini cukup membuat dia sangat frustasi. Beberapa hari telah dilalui, namun tampaknya dia tidak dapat dipanggil kerjaan nih. Di sisi lain kita diperlihatkan pemandangan laut yang sangat indah dan seorang laki-laki yang melihat pemandangan di atas kapal. Kita bisa panggil dia Luxik atau yang dikenal Kepala Hong. Tiba di pelabuhan, Kepala Hong ditegur warga karena dia membawa seseorang yang mabuk sama laut. Dia mengelilingi pasar dan menyapanya. Tampaknya Kepala Hong sangat terkenal ya di sana. Hae-jin mendatangi pantai dan duduk di pesisiran pantai sambil melihat pemandangan. Saat itu juga dia mengingat masa kecilnya bersama orang tuanya. Dia pun menelpon ayahnya nih untuk menanyakan kabarnya, tapi tampaknya orang tuanya tidak peka. Dia pun melanjutkan perjalanan, namun baru sadar sepatu yang baru dia beli terhanyut ombak. Tapi tiba-tiba datanglah Kepala Hong dan memberikan satu sepatu yang terhanyut ombak. Bukannya berterima kasih, dia malah menanyakan satu lagi nih sepatunya yang hilang. Aduh, kadang ya namanya sepatu mahal ya pasti dipentingin sepatunya. Saat ingin meninggalkan, Kepala Hong memberikan sandal untuk dipakai Hae-jin. Di sepanjang jalan perjalanan untuk kembali mobil, dokter Hae-jin melihat sepasang anak kecil yang satunya sedang menangis. Dia pun menghampiri dan bertanya, "Jangan menangis, coba buka mulutnya." Namun bocah kecil perempuan ini tetap menangis. Sebut saja Bora. Namun bocah lelaki sebelum berkata mulutnya mengeluarkan darah nih. Sebut saja Ijun. Bora pun berkata jujur kalau dialah yang membuat gigi temannya copot. Ijun pun diperiksa dan diobati oleh dokter Hae-jin. Film berpindah ke restoran sashimi. Seperti pemilik restoran dan salah satu laki-laki itu adalah mantan suami istri nih. Saat berdebat, saat itu juga Ijun pun datang. Saat melihat luka itu, kedua orang tua pun panik. Hae-jin pun datang dan menjelaskan kalau dia memberikan perawatan pertama nih. Kedua orang tuanya berterima kasih, namun ibunya Ijun menanyakan kenapa kamu memakai sendal restoranku. Saat itu juga Hae-jin sangat malu, ya iyalah dia nggak tahu apa-apa. Pemilik restoran ini kita sebut saja Ibu Yeo. Ibu Yeo menawarkan Hae-jin untuk makan dulu dan menawarkan untuk membuka klinik gigi di desa Gonjing ini karena dari desa ke kota itu sangat jauh. Kepala Hong sedang mandi sauna. Ketika dia selesai mandi, dia membuka ponselnya dan terdapat banyak pesan untuk bekerja besoknya. Dan ada pesan dari toko pekakas yang bilang bahwa barang pesanan Kepala Hong sudah datang. Kepala Hong mendatangi toko pekakas nih untuk mengambil barang pesanannya. Kepala Hong pun membayar dan pergi. Saat Hae-jin sedang berjalan, dia membaca poster tentang penyewaan toko. Hae-jin berpikir untuk membuka klinik di desa Gonjing karena harga sewanya murah. Namun Hae-jin gengsi untuk membuka klinik di pedesaan nih. Di mobilnya Hae-jin meratapi sepatunya yang tinggal sebelah. Ketika Hae-jin ingin menyalakan mobilnya itu tidak menyala.
Hyunjin ingin menelpon perusahaan asuransi. Sialnya nih, ponsel Hyunjin tidak ada sinyal. Saat Hyunjin mencari sinyal, tiba-tiba perutnya sakit. Hyunjin pun masuk ke dalam coffee shop untuk menumpang kamar mandi dan meminjam telepon. Ternyata telepon tersebut tidak berfungsi. Pemilik coffee shop memberikan ponselnya, namun ponselnya juga tidak memiliki sinyal. Hyunjin pun ingin membayar dengan menggunakan kartu, namun mesin kartu juga tidak dapat berfungsi. Lalu anak pemilik coffee shop itu datang sambil mendumal. Karena Hyunjin tidak memiliki uang tunai, ia pun ingin mengambil uang di ATM. Pemilik coffee shop takut Hyunjin tidak balik lagi nih. Hyunjin menjadikan tasnya sebagai jaminan, namun kata anak pemilik coffee shop itu adalah tas tiruan nih yang membuat Hyunjin kesal. Anak itu tidak yakin karena Hyunjin memakai sendal toko sashimi. Akhirnya Hyunjin pun memberikan ponselnya sebagai jaminan. Hyunjin pun keluar dari toko tersebut dan masuk ke mesin ATM, namun mesin ATM pertama dan kedua juga tidak dapat berfungsi. Hyunjin pun balik lagi ke coffee shop tersebut dan bilang bahwa mesin ATM-nya sedang bermasalah. Ketika sedang berdebat, Kepala Hong pun datang. Kepala Hong pun bertanya ada masalah apa. Pemilik coffee shop itu menjawab bahwa Hyunjin ingin pergi tapi tidak membayar, dan Hyunjin pun berkata bahwa ia tidak dapat membayar karena ponsel dan kartunya tidak berfungsi. Akhirnya Kepala Hong bilang bahwa telepon, internet, dan bank di desa sedang terputus karena ada kebakaran di Telkom Hanguk. Hyunjin coba meminta bantuan Kepala Hong dengan meminta uang, namun bukannya Kepala Hong memberikan uang, dia malah membawa Hyunjin pergi untuk mendapatkan uang nih. Hyunjin dibawa Kepala Hong untuk memberitahu warga desa Gonjing bahwa ada kebakaran dan ponsel tidak dapat berfungsi. Kepala Hong baik banget ya, ia mau loh keliling desa cuma buat ngasih tahu nenek-nenek di sana. Kepala Hong membawa Hyunjin ke pinggir laut untuk membersihkan isi perut cumi-cumi. Hyunjin diajari nenek Gonjing cara membersihkan cumi. Setelah selesai, Hyunjin mendapatkan upahnya dari Kepala Hong. Saat Kepala Hong ingin pergi, Hyunjin memanggilnya lagi. Ia meminta bantuan Kepala Hong untuk memperbaiki mobilnya. Namun ternyata ban mobilnya Hyunjin tertancap paku karena sudah malam, bengkel mobil pasti sudah tutup. Kepala Hong menyarankan Hyunjin untuk menginap di sauna. Setelah mandi, Hyunjin lapar ingin memesan makanan. Ia pun menghitung dahulu sisa uangnya yang telah dia pakai ini. Hyunjin kaget saat melihat Kepala Hong lah yang penjual makanan di sauna itu. Saat Hyunjin ingin tidur, tiba-tiba jangkrik jatuh di hadapannya yang membuat ia berteriak dan lari pergi. Saat Kepala Hong ingin pulang, ia disamperin oleh salah satu nenek, dan nenek itu memberitahu Kepala Hong bahwa nenek Gamri terluka. Kepala Hong yang panik pun lari ke rumah nenek Gamri. Kepala Hong mengajak nenek Gamri untuk memeriksakan kakinya, namun nenek Gamri ini enggan untuk diperiksa karena katanya kakinya hanya terkilir. Kepala Hong mengkompres kaki nenek Gamri dengan es batu. Kepala Hong pun menggendong nenek Gamri untuk diperiksa. Hyunjin memilih untuk ke atap sauna itu. Ia melihat desa Gonjing dari sana. Hyunjin pun ketiduran di sana hingga pagi. Hyunjin melihat Kepala Hong yang sedang meleleng ikan. Setelah Kepala Hong selesai menemuinya dan menanyakan di mana bengkel mobil, Kepala Hong mengangkat telepon, dan sesudah selesai, Hyunjin terus-terusan bertanya yang membuat Kepala Hong sedikit jengkel karena Hyunjin tidak peka jika sudah bisa teleponan. Saat Hyunjin sedang mengangkat telepon, dia baru sadar bahwa ponselnya sudah berfungsi nih. Yang menelpon Hyunjin adalah pasien terakhir dia waktu di Seoul. Pasien itu menelpon untuk berterima kasih dan Hyunjin senang karena dapat membantu orang tersebut. Saat ban mobilnya sedang dibenarkan, Hyunjin melihat ponselnya yang terdapat banyak sekali pesan dari sahabatnya itu. Mungkin sahabatnya khawatir ya karena Hyunjin tidak dapat dihubungi seharian. Dua anak yang kemarin Hyunjin bantu juga menghampirinya untuk berterima kasih kepadanya. Ban mobilnya pun juga sudah selesai dibenarkan. Di coffee shop, Kepala Hong sedang membuat kopi. Hyunjin pun memberikan uang kepada pemilik coffee shop tersebut. Hyunjin pun akhirnya berjalan menuju Seoul. Hyunjin mendapatkan telepon dari nomor tidak dikenalinya. Ternyata itu adalah kepala dokter yang meminta Hyunjin untuk duduk dan memohon kepadanya agar dia bisa menerima Hyunjin lagi. Hyunjin menjawab bahwa ia tidak akan melakukan itu dan akan membuka klinik giginya sendiri. Karena kesal, Hyunjin pun memutar balik mobilnya. Hyunjin pun balik lagi ke desa Gonjing dan menemui Ibu Wan Jeong. Ternyata Hyunjin akan membuka klinik nih di desa Gonjing. Ibu Wan Jeong membawa Hyunjin untuk menemui agen properti. Ibu Ye mendapatkan telepon dari kepala desa dan ia pun akhirnya harus menemui kepala desa, membuat Hyunjin harus menemui agen properti itu sendirian. Dan ternyata nih, agen properti itu adalah Kepala Hong. Kepala Hong juga menunjukkan bahwa ia bukanlah agen properti gadungan, membuat Hyunjin bingung dengan identitas Kepala Hong ini nih. Dan ternyata guys, Kepala Hong itu memerhatikan Hyunjin dari dia mengobati Ijun sampai Hyunjin yang membersihkan cumi-cumi loh. Nah Cucupers, gimana nih sama episode satunya? Seru banget kan ya, walaupun kenalannya cukup ribet nih antara dokter gigi dan Kepala Hong. So daripada makin penasaran, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan tungguin terus ya, bye-bye!